Selama ini sih 15 tahun berobat saya nggak ada masalah dengan organ fisik, tapi memang banyak yang takut gitu nanti kena ginjal gitu. Enggak sih, menurut penelitiannya sih nggak aman gitu. Apakah Mas Aris dan Mas Kiki ini orang dengan skizofrenia juga terganggu organ fisiknya? Selama ini sih 15 tahun berobat saya nggak ada masalah dengan organ fisik, tapi memang banyak yang takut gitu nanti kena ginjal gitu. Enggak sih, menurut penelitiannya sih nggak aman gitu. Bahkan ada senior ya di tempat kita ya, udah 30 tahun. 30 tahun berobat sehat-sehat aja gitu. Sebenarnya gini sih, dibanding lebih baik dibanding manfaatnya gitu ya. Jadi supaya kita tetap stabil gitu, kita bisa beraktivitas dengan baik, istilahnya bisa pulih gitu ya, obat itu memang sangat membantu sih gitu. Tapi sebenarnya apakah memungkinkan orang dengan skizofrenia ini sembuh tanpa obat? Sembuh tanpa obat ya. Mungkin yang lebih tepat kata-katanya pulih kali ya Kak. Iya, gitu. pulih. Karena sebetulnya gini, bukan masalah obat doang sih gitu. Jadi obat itu cuma salah satu terapi aja gitu. Yang lainnya adalah gimana bangkit dari kerusakan atau kehancuran yang udah disebabkan oleh skizofrenia ini. Itu yang jauh lebih penting gitu. Nah, itu butuh dukungan dari komunitas gitu. Dalam di mana dapatnya ya, dalam kegiatan peer support gitu. Misalnya pernah juga bilang, aduh kayaknya masa depan gue udah suram deh nih gara-gara skizofrenia gitu. Sering banget tuh di grup kayak gitu. Ya kita encourage gitu, kita semangatin bahwa enggak kok gitu. Ya kan, kita bisa tetap, kita punya hak bahagia, kita punya hak sama seperti orang pada umumnya. Kita bisa juga meniti karir, kita bisa menyelesaikan sekolah, kita bisa mengelola bisnis misalnya, bisa berkeluarga, bisa kok gitu. Asal ya tadi gitu, minum obatnya rutin gitu, terus kemudian dapatkan support system yang baik gitu. Sebelum nanti Hans juga akan bertanya soal peer support tadi, seberapa besar obat itu berpengaruh terhadap perjalanan kalian menuju pulih? Kalau saya kan emang udah berganti-ganti obat gitu, dari obat yang generasi pertama masih bayar sampai sekarang obatnya cuman tinggal 2 aja gitu, obat generasi terbaru gitu. Kalau buat saya nih, karena saya pakai kacamata, jadi saya ibaratkan aja obat itu kayak kacamata gitu. Kalau saya nggak minum obat, sama aja kayak saya lepas kacamata gitu. Terus jalan-jalan keluar, naik motor nggak pakai kacamata, waduh, sangat nanti menyulitkan gitu. Nanti bahkan ada resiko saya kecelakaan di jalan. Sama aja juga kalau nggak minum obat, nanti kambuh, ya harus masuk rumah sakit jiwa misalnya, harus dirawat lagi. Ada resiko-resiko lain yang harus ditanggung gitu ya. Nah, tadi kita juga akan membahas soal peer support. Nah, biasanya seperti apa sih yang dilakukan oleh teman-teman KPSI ini ketika teman-teman dengan skizofrenia ini bergabung dengan KPSI? Yang dilakukan peer support itu saling mendukung, saling sharing apa yang dirasakan gitu, dan saling menguatkan sesama ODS. Ya, jadi biasanya gini Kak, mereka datang dengan segudang masalah sih biasanya gitu. Biasanya contohnya misalnya keluarga gitu. Aduh, ini susah banget sih disuruh minum obatnya gitu. Ntar diminum, ntar enggak gitu. Nah, nanti keluarga yang lain yang ODS-nya tuh udah patuh minum obat, mungkin dia bisa berikan tips-tipsnya gitu. Demikian juga teman-teman nih yang mengalami skizofrenia kayak tadi tuh, aduh kayaknya udah deh, ini masa depan suram gitu kayaknya gitu. Atau mereka nanya, gimana sih bisa pulih gitu supaya bisa bangkit lagi, kayaknya aku susah banget deh gitu. Mau sosialisasi takut gitu, mau ketemu orang takut gitu. Gimana supaya berani? Nah, nanti teman-teman yang lain bisa bantu sharing gitu.